Kementerian Agama Republik Indonesia, Kecamatan Segerangan, Kabupaten Sukabumi, tahun 2024 dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan, pasukan diambil alih. Komando, saya ambil alih. Untuk seluruhnya, siap. Rep. Setengah. Lencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina apel menempati mimbar apel. Siap. Gerak. Penghormatan umum kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor, apel memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-78. Siap. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenang. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang merdeka
bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kode etik pegawai Kementerian Agama. Kami, pegawai Kementerian Agama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. 2. Mengutamakan pengabdian kepada masyarakat. 3. Bekerja dengan jujur, adil, dan amanah. 4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovasi. 5. Setia kawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan kaum. Kementerian Republik Indonesia. Menjelang dan masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian Agama memerlukan perjuangan tersendiri. Pada waktu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ataupun PPKI melangsungkan sidang hari Ahad 19 Agustus 1945 untuk membicarakan pembentukan kementerian ataupun departemen, usulan tentang Kementerian Agama tidak disepakati oleh anggota PPKI. Salah satu anggota PPKI yang menolak pembentukan Kementerian Agama ialah Mr. Johannes atau Latu Hapari. Keputusan untuk tidak membentuk Kementerian Agama dalam Kabinet Indonesia yang pertama menurut mengatakan adanya Kementerian Agama sendiri mendapat perhatian pemerintah dan mulanya terjadi diskusi apakah Kementerian Agama itu dinamakan Kementerian Agama Islam ataukah Kementerian Agama. Tetap akhirnya memutuskan nama Kementerian Agama. Maka pada tanggal 3 Januari 1946 resminya Kementerian Agama masuk dalam Kabinet Soekarno-Hatta. Demikian secara singkat, lebih lengkapnya silakan lebih lanjut para hadirin untuk dicari sejarah singkat Kementerian Agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama dan peserta upacara yang berbahagia. Puji syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia dan anugerahnya kepada kita sekalian. Hari ini kita telah memasuki tahun baru 2024. Tahun baru bukan sekedar penanda terakhirnya kader tahun kemarin dan dimulainya tahun baru. Namun bagi insan kepada agama, setiap pergantian tahun selalu memiliki makna khusus. Di awal tahun, tepatnya hari ini Rabu 3 Januari 2004, Keluarga Besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti ke-78. Kita ajak untuk mengenal, memahami, dan meresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kementerian Agama dan dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada tahun 1946. Lalu, kita sebagai generasi penerus Kementerian Agama sudahkah melakukan pengabdian sebagaimana kita kelahiran Kementerian Agama atau belum? Pada peringatan Hari Amal Bakti ke-78 ini, saya mengajak pada seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan pada umat. Jadikan peringatan Hari Amal Bakti ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian
Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia. Semangat Kementerian Agama kita gaungkan kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Alhamdulillah secara bertahap cita bersama itu mulai terwujud dan nampak hasilnya. Kini Kementerian Agama telah terlihat berubah, birokrasinya terlihat lincah dan responsif. Moderasi beragama mulai berjalan, salah satu dari kehadiran kampung moderasi mulai pusat hingga daerah. Semua itu merupakan upaya meningkatkan kualitas dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan di semoga Kementerian Agama terus jaya serta menjadi oase dalam pelayanan masyarakat yang terbaik, terus meningkatkan kinerja untuk memberikan layanan terbaik ke seluruh umat. Dirgahayu Kementerian Agama ke-78, Indonesia hebat bersama umat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina syafi'ina wa qaribina wa dukhlina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an salati ashabi rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Kembali ke tempat dan bubarkan. Tahun 1968 dan waktu itu beliau menjabat sebagai imam yang istilah sekarang disebut dengan kepala KUA dengan cakupan wilayah Kecamatan Sagaranten. Waktu itu beliau meliputi Kecamatan Tegalbulu, Cidolo, Curugembang, dan Kecamatan Cibadak. Dan selain dari pejabat imam, beliau juga sebagai kiai dan tokoh ulama yang senantiasa berkiprah dalam dakwahnya, memberikan bimbingan dan arahan kepada umat sehingga atas jasa-jasa berhasil melakukan peradaban tentang kehidupan umat yang dimana paling beragama di wilayah Kecamatan Sagaranten. Atas penghormatan untuk mengenang jasa beliau diabadikan pada lembaga yang sudah dikenal, yakni Sahibiyah dan Al-Jamiliyah, dan beliau wafat di Sagaranten. Yang produksinya adalah S1, kemudian Devi Fadliansyah, Boba, Bapak Majmudin yang produksi sertifikat halalnya tahu. Kemudian Ismawati, produksi halalnya yaitu makanan ringan. Kemudian Nurjaman dan produksi halalnya yaitu umbi-umbian makanan ringan. Kemudian Ibu Susilawati, ini makanan dan minuman olahan. Kemudian Ibu Siti Nurtri